Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adalina bi barakatihi fid dharain Allahumma amin. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Nah, ini kita sudah menginjak pembahasan tentang al-ghuslu, tentang mandi besar. Tentang mandi besar. Dan mandi itu memang ada yang hukumnya wajib. Kapan mandi hukumnya wajib? Salah satunya adalah ketika ada sebab-sebab yang nanti akan disebutkan di sini. Mandi ada yang hukumnya sunnah juga. Ada yang hukumnya wajib, ada yang mandi yang hukumnya sunnah atau mandub. Yaitu mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat 2 hari raya, mandi untuk sholat istisqa, mandi untuk sholat gerhana. Nah, itu keseluruhannya hukumnya mandub atau sunnah. Ada kalanya mandi hukumnya mubah. Mandi biar seger, mandi biar bersih. Nah, ini hukumnya mubah. Ada mandi hukumnya makruh. Kayak mandinya orang yang berpuasa sambil menyelam. Jadi panas, renang. Renang bagi orang yang berpuasa ini hukumnya makruh. Apalagi kalau dia memastikan bahwa dia sambil menyelam minum air, haram hukumnya. Kalau nekat untuk renang lalu betul nanti ada air yang masuk ke rongganya, baik lewat hidung, mulut ataupun lewat telinga, maka nanti hukumnya batal puasanya. Ada kalanya mandi hukumnya haram. Haram ini bisa sah, bisa tidak sah. Ada yang haram tapi tetap sah. Contohnya mandi pakai air curian. Ngambil air milik tetangganya, belum izin digunakan untuk mandi. Nah, ini kalau dia mandi junub, mandinya sah, artinya tidak perlu diulang lagi, tapi ya dosa. Ada yang mandi sudah haram, tidak sah lagi. Ini mandinya perempuan yang sedang haid untuk mengangkat hadas atau untuk beribadah. Ini haram hukumnya karena melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak sah. Ini dalam syariat hukumnya haram, tidak diperkenankan. Nah, salah satu mandi yang wajib adalah ketika ada sebab-sebab berikut ini. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Siapa yang baca silahkan. Hal-hal yang mengharuskan mandi. Pasal hal yang mengharuskan mandi ada 6 perkara. 3 perkara berlaku bagi laki-laki dan wanita, yaitu bersentuhan 2 khitan, keluar air mani, dan meninggal dunia. Sedangkan 3 lagi hanya khusus wanita, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Baik.
yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. 3 di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan. Khitan laki-laki dan khitan perempuan. Berarti perempuan juga ada khitannya, iya. Kalau mazhab Syafi'i malah wajib hukumnya khitan perempuan. Mazhab Maliki hukumnya sunnah. Keseluruhan sepakat kalau hukumnya masyru'. Nah, iltiqaul khitanain ini oleh ulama disebut dengan istilah lain yang mungkin lebih mewakili, yaitu ilaj. Ilaj itu masuknya kepala zakar ke farji. Ini sebab yang pertama ya. Masuknya kepala zakar ke farji meskipun tidak keluar mani. Meskipun tidak keluar mani. Ini yang pertama. Yang perlu dipertegas di sini, farji di sini tidak mesti harus kemaluan. Karena dalam mazhab Syafi'i diumumkan sekalian di mencakup seluruh jenis farji, baik kubul ataupun duhur. Ketika hasyafah atau raksud zakar dimasukkan, kepala zakar dimasukkan ke farji, baik kubul ataupun duhur, baik itu manusia ataupun binatang, baik itu objeknya masih hidup atau sudah mati, baik objeknya laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, keseluruhannya mewajibkan untuk mandi besar. Ini yang pertama. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya air mani, baik dalam kondisi terjaga atau dalam kondisi tidur. Baik dalam kondisi terjaga atau kondisi tidur. Baik keluarnya normal atau tidak normal. Baik keluarnya normal atau tidak normal, ini mewajibkan untuk mandi besar. Termasuk, makanya ini nanti penting, salah satu disunahkan dalam mandi itu, kalau habis berhubungan badan atau habis mengeluarkan mani, sebelum mandi disunahkan dulu untuk buang air kecil supaya air maninya tuntas keluarnya. Kalau nanti sudah mandi, ternyata setelah mandi keluar lagi sisanya, maka mandi yang pertama terjelet, harus mandi lagi. Ini termasuk juga perempuan, sehabis melakukan hubungan badan, maka ketika hendak mandi disunahkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah terlanjur mandi, kalau ternyata keluar lagi, harus mandi lagi. Nah, meskipun keluarnya tidak disertai dengan kenikmatan. Nah itu. Lah, perlu kita bedakan di sana ada 3 istilah. Ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadiu. Ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadiu. Masing-masing ini ada definisi dan ciri-cirinya. Yang pertama, kalau itu mani, dia adalah air putih kental yang keluar secara memancar, disertai kenikmatan dan disusul dengan rasa capek setelahnya. Ini namanya mani. Air yang putih kental keluar secara memancar, disertai dengan kenikmatan, disusul dengan rasa capek setelahnya. Ini namanya mani. Hukumnya suci. Kalau terkena pakaian tidak perlu dicuci. Tapi konsekuensinya adalah seseorang harus mandi besar setelah keluar. Ini yang pertama. Kalau fikih saya harus vulgar ya, harus pokoknya sejelas-jelasnya supaya nanti gak gagal paham. Ya, gagal paham bahaya kalau dalam fikih.
Yang kedua, madhi. Kalau madhi ini air yang bening. Air yang bening, encer tidak kental, lengket, ma'un abyadun raqiqun lazijun, air yang bening, encer, lengket, yang yakhruju inda tawrani syahwat, keluar ketika seseorang terangsang. Ini namanya madhi. Nah ini najis. Bahkan sebagian menukil ini ijma, najis bil ijma. 4 mazhab sepakat kalau ini najis. Tapi tidak mewajibkan mandi besar, hanya mewajibkan apa? Wudu. Karena ini termasuk pembatal wudu. Orang mau sholat harus wudu dan yang terkena madhi harus dibersihkan menggunakan air. Yang ketiga, wadi. Kalau wadi ini air yang putih, yang keruh, ma'un abyadun kadirun, air yang putih keruh, ya, air yang putihnya keruh, yang keluar setelah orang buang air kecil, atau ketika dia membawa beban yang berat. Ini namanya wadiyu. Ini najis juga, dan ini juga disepakati kenajisannya, tapi tidak mewajibkan mandi besar, hanya mewajibkan wudhu saja setelahnya. Nah ini 3 istilah itu penting. Artinya apa? Nanti kalau orang tidur dia mendapatkan bercak putih di celananya, maka dia tinggal lihat saja ini ciri-cirinya, apakah dia itu mani atau madi atau wadi. Kalau bingung, tidak tahu, nggak bisa memastikan, dia boleh memilih salah satu dengan memilih konsekuensi yang dia pilih. Kalau dia jadikan mani, ya sudah, dia mandi besar, tapi itu tidak perlu untuk dibasuh. Kalau dia mau anggap itu sebagai madi ataupun wadiyu, madi ya oke, itu maka dia harus dibasuh, tapi nanti tidak perlu untuk mandi besar. Dia cukup berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Yang ketiga, mati. Mati ini bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Meskipun nanti di kitab fikih dibahas, fikih itu kadang membahas hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan pun akan terbahas dalam fikih. Ada suatu masalah, misalnya ini orang mati tapi dia dapat karomah dari Allah, itu bisa bangun dan mandi sendiri. Ini perlu dimandikan lagi apa tidak? Ini kan dibahas dalam ilmu fikih. Tapi ya secara umum ya orang yang mati ini bukan wajib untuk mandi, tapi wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan dengan catatan dia orang yang muslim, terus tidak syahid, muslim tidak syahid. Kalau nanti dia kafir, maka mandi hukumnya boleh saja, tidak wajib. Atau kalau dia syahid, nanti hukumnya haram untuk dimandikan. Hukumnya haram untuk dimandikan. Ya. Nah ini yang 3 yang berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Wa thalathatu takhtassu bihan nisa, 3 di antaranya berlaku khusus bagi perempuan saja, yaitu haid, nifas, wal wiladah. Haid, nifas, wal wiladah. Haid itu darah yang keluar dari farji seorang perempuan, dari kemaluan seorang perempuan di waktu-waktu tertentu secara sehat dan normal. Ini namanya haid. Adapun nifas itu damul kharij inda faragir rahim, darah yang keluar ketika rahim seseorang sudah kosong. Rahim seseorang sudah kosong, ini namanya nifas. Bahkan kalau orang anaknya kembar, setelah lahir anak pertama keluar darah, belum dikatakan darah nifas. Ini penting. Kalau orang mengandung anak kembar yang lahir baru 1 lalu keluar darah, ini
sebagai darah nifas. Sampai nanti keluar yang kedua, baru keluar darah, baru dikatakan darah nifas. Dan termasuk juga darah nifas ketika yang keluar itu sudah berwujud gumpalan darah atau gumpalan daging yang oleh seorang bidan, oleh bidan kalau dalam fikih, kalau nggak salah jumlahnya 4 orang. 4 orang ini sepakat mengatakan, oh ini calon anak. Maka kalau itu keluar, nanti setelahnya keluar darah sudah dikatakan sebagai darah apa? Nifas. Kalau orang keguguran di uret atau di apa, maka setelahnya keluar darah, maka itu sudah dihukumi sebagai darah nifas. Ya. Wal wiladah, melahirkan, ini juga mewajibkan untuk mandi. Kalau haid dan nifas kewajiban untuk mandi ketika sudah suci. Begitu juga melahirkan, ini mewajibkan untuk mandi. Salah satu sebab seseorang diwajibkan untuk mandi. Loh, bukannya nifas itu pasti setelah terjadi kelahiran. Nah, ini kenapa perlu dipisahkan antara melahirkan dan antara nifas? Ini hanya untuk menjaga nih dalam kasus nanti apa? Dalam kasus nanti ketika lahir tapi nggak keluar darah setelahnya, meskipun kondisi yang sangat jarang sekali. Atau lahirnya sesar, setelahnya tidak keluar darah. Apakah wajib mandi atau tidak wajib mandi? Jawabannya tetap wajib untuk mandi. Kalau ada yang tanya apa alasannya kenapa melahirkan juga mewajibkan untuk mandi, ya? Coba tadi keluar mani mewajibkan untuk mandi apa enggak? Wajib untuk mandi, ya. Sedangkan al-walad, anak itu mani munaqid, mani yang jadi. Anak itu adalah hasil dari apa? Mani yang jadi. 1 tetes saja wajib untuk mandi. Ini 3 kilo. 3 kilo, 3,5 kilo, 2,5 kilo yang keluar. Nah, ini maka wajib untuk mandi. Nah, ini hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi, diantaranya ini, ya. Monggo silakan ada yang mau diperjelas, ditanyakan terkait dengan bab yang mewajibkan seseorang untuk mandi sebelum pindah ke bab yang setelahnya. Yang ditanyakan? Tadi kan mandi air curian kan haram. Iya. Nah, ini bukan curian tapi istrinya yang nyuri, Ustaz. Istrinya ya? Iya. Istrinya yang nyuri, kalau airnya gratis. Kan ya, airnya kan murah. Contohnya petani begitu, saya kan pakai listrik. Istrinya listrik. Ini ntar ini pengalaman pribadi atau kasih orang lain? Kasih seorang. Ya, kalau selama airnya air sah milik antum, artinya antum bayar kan untuk airnya? Bayar apa enggak? Sama aja, curian. Saya ditanyakan. Bor, air boran. Oh, ngebor di tanah antum. Tanah antum ya sah-sah saja itu air antum. Kalau listriknya nyuri itu urusan listrik, ya kan? Kalau listriknya nyuri apa? Rusak. Boleh? Ya. Cara membersihkan madi sama dengan najis yang lainnya dibasuh. Caranya dengan cara dibasuh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i kalau madi sebagaimana najis yang lainnya, caranya dengan cara dibasuh. Ya, Pak. Ya. Jadi masih dalam bentuk gumpalan darah, tapi usianya udah 2 bulan gitu. Apa kita wajib melaksanakannya bagaimana setelah dia keluar? Oh, untuk perumatannya maksudnya. Kalau baru segumpal darah tidak wajib diapa-apakan. Cuma disunahkan untuk ditutup kain di apa itu ditimbun sama tanah saja. Tidak ada kewajiban apapun. Kalau baru segumpal darah ya. Ya.
Ada lagi? Kalau enggak lanjut monggo.